Salam saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati kita dimanapun kita berada. Pada hari yang indah ini saya akan membagikan sebuah renungan buat kita semua. Kiranya renungan ini bermanfaat dan kiranya renungan ini terberkati buat kita semua. Mari bersama saya kita buka di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7a. Beginilah firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, topik atau tema kita pada hari ini adalah penguasaan diri. Nah, mengendalikan atau menguasai diri ya berarti menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak melakukan keinginan. Nah, banyak sekali keinginan duniawi yang akan membawa kita dalam kesesatan ya. Rasul Yohanes menjelaskan bahwa keinginan duniawi itu bukan berasal dari Allah. Karena kenapa? Kadang banyak orang sekarang ketika dia sudah mengalami sebuah masalah, ketika dia sudah mengalami sebuah hal yang tidak baik dalam kehidupannya ya, dia selalu kembalikan atau menuduh Allah sembarangan ya. Dia berkata bahwa masalah ini timbul dari Tuhan ya. Hal ini timbul dari Tuhan ya. Itulah manusia zaman sekarang ini. Mereka tidak tahu bahwa masalah ya atau keinginan duniawi itu bukan berasal dari Allah, tetapi berasal dari keinginan kita, ya, kedagingan kita. Ya. Rasul Paulus menjelaskan dalam hal ini yaitu 3 hal: keinginan mata, ya, atau keserakahan. Ya. Yang kedua, keinginan daging atau hawa nafsu. Yang ketiga, keangkuhan hidup. Ya. Di sini Rasul Yohanes menjelaskan bahwa keinginan dunia ini ada 3 ya. Keinginan mata ya. Memang benar, keinginan mata ini sangat mempengaruhi kehidupan kita ya. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita tatap ya, itu yang kita ceritakan ya. Atau itu yang kita inginkan, atau itu yang kita perbuat ya. Yang kedua adalah keinginan daging tadi. Nah, ketika kita sudah melihat, ya pasti timbullah namanya kedagingan atau hawa nafsu. Ya. Itulah seringkali makanya manusia jatuh dalam dosa. Dia tidak memiliki penguasaan diri. Ya. Tetapi di sini Tuhan menegaskan kita atau firman Tuhan mengingatkan kembali bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan bertanggung jawab untuk menguasai diri. Ya. Di mana? Di tengah godaan duniawi ini ya. Tentunya kita mustahil untuk melakukan kalau kita seorang diri. Jadi kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh pertolongan Roh Kudus ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengendalikan diri kita ini dari kedagingan atau dari hawa nafsu ini. Seperti tertulis di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7a mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Nah, itu makanya Petrus mengatakan bahwa kuasailah dirimu. Ya. Kita tidak tahu kapan waktunya iblis menggoda kita. Ya. Makanya Petrus mengatakan di sini kuasailah dirimu. Ya. Karena di dunia ini tidak ada yang kekal. Ya. Jadi buat apa kita mengejar sesuatu kalau tidak kekal? Nah, ini yang dimaksud dengan Petrus, yang dimaksud Petrus di dalam pasal 4 ayat 7 ini. Selain itu, kitab Amsal juga mengingatkan kita bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Nah, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya. Jadi kita bisa ambil dari Amsal pasal 16 ini ayat 32 ini, yaitu orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya. Jadi
Bahkan Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa orang yang menguasai dirinya kedudukan lebih besar dari orang yang merebut kota. Ya. Itulah manfaatnya kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menguasai diri kita. Kalau kita lihat, apa sih manfaat dari penguasaan diri? Nah, penguasaan diri yaitu bisa membentuk kita menjadi dewasa, ya. Bisa membentuk pribadi kita lebih dewasa lagi, ya. Dengan penguasaan diri, kita tidak mudah terbawa arus oleh duniawi ini, ya. Ya. Dengan memiliki karakter penguasaan diri ini, ya, kita serupa dengan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa kuasailah dirimu, ya. Ya. Apalagi di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5 mengatakan bahwa kuasailah dirimu dalam segala hal. Nah, bukan berarti ketika kita menguasai diri kita bukan cuma satu hal aja, tapi dalam segala hal, ya. Timotius mengatakan tersebut, dalam segala hal, bukan cuma satu hal. Nah, ada beberapa yang harus kita perhatikan, ya, ketika kita harus menguasai diri kita. Yang pertama adalah pikiran. Nah, salah satu pikiran ini, ya, yang menjadi kendala bagi diri kita, ya. Jika kita tidak bisa menguasai pikiran kita, ya, maka tindakan kita pun tidak bisa dikuasai pula. Rasul Paulus berkata bahwa dalam surat 2 Korintus pasal 10 ayat 5b mengatakan bahwa kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa bila pikiran kita terisi oleh firman Tuhan, ya, segala perbuatan dan tindakan kita akan terarah atau terkontrol di dalam Tuhan. Dan yang kedua adalah lidah. Nah, lidah ini bisa dibilang istilahnya ucapan. Nah, kadang-kadang orang juga tidak bisa menguasai dirinya dengan lidah, ya. Dia sembarangan mengatakan ini, dia sembarangan mengucapkan ini, ya, tanpa memikirkan ujungnya bagaimana nanti resikonya. Tetapi Amsal pasal 21 ayat 23 mengatakan bahwa siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Nah, maka dari itu penting untuk kita mengontrol setiap kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita ini. Jadi gunakanlah lidahmu ini untuk membawa berkat, teman-teman. Ya, bukan untuk menjadi kutuk, ya. Bukan menjadi untuk provokator dalam sebuah hubungan. Bukan menjadi perusak hubungan dalam kekeluargaan, bukan menjadi batu sandungan, ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan jadi berkat, ya. Gunakan lidah menjadi berkat, ya. Terus yang ketiga, mata. Nah, ini tadi yang saya jelaskan dari awal, adalah mata ini yang sangat terpengaruh, ya. Ya. Ada tertulis mata adalah pelita tubuh. Nah, maka kita akan mudah sekali untuk terjerumus di dalam dosa, ya, jika tidak kita menguasai mata kita ini, ya. Walaupun cuma 2 mata kita ini tetapi dapat membawa perkara besar, ya. Contohnya banyak sekali remaja zaman sekarang yang tidak dapat menguasai matanya, ya. Dapat melihat atau menonton pornografi, atau dapat menonton hal-hal yang kurang baik, ya. Seperti yang terjadi di sosmed sekarang, ya, di TikTok, ya, di FB dan lain sebagainya. Banyak yang kita lihat yang kurang baik. Bahkan pun sekarang anak zaman sekarang tidak punya harga diri, apalagi seorang perempuan. Ya. Mata kita langsung melihat, ya, bahwa zaman sekarang ini benar-benar sangat-sangat keras. Jadi kita betul-betul menguasai diri kita, ya. Jadi
banyak orang yang rela menipu kekayaannya dengan cara yang tidak halal, ya, seperti korupsi. Nah, mata, segala sesuatu itu dilihat mata. Ketika dia melihat uang, ya, ketika dia melihat sesuatu, ketika dia melihat berlian, dia pengen. Apalagi dia melihat kepada temannya, pasti dia punya keinginan untuk mencuri. Kedagingan, kenafsuan tadi pasti ada. Ya. Kalau kita lihat, bukan cuma kita aja yang jatuh dalam dosa, bukan cuma kita aja yang kurang penguasaan diri. Ya. Tokoh Alkitab pun atau orang yang dekat sekali sama Tuhan pun dapat jatuh. Karena dia tidak bisa menguasai diri. Siapa sih yang nggak kenal Simpson zaman tersebut ya? Kalau kita lihat cerita, Simpson ini adalah orang yang sangat terkenal dan terberkati ya. Ia diberikan kekuatan yang luar biasa ya. Ia mampu atau bahkan mengalahkan ribuan tentara Filistin ya, dan menguasai kota. Nah, tetapi kelemahan Simpson ini adalah tidak bisa menguasai dirinya ya. Di mana ketika dia di hadapan Delila atau perempuan Delila ini ya, dia tidak bisa menguasai dirinya. Dia terjerumus dalam hawa nafsu ini ya. Akhirnya musuhnya bisa menguasai kelemahan Simpson ini gara-gara Delila, gara-gara perempuan ini ya. Akhirnya rambutnya dipotong ya. Yang pusat dari kekuatannya itu ya. Selama ini orang atau musuh-musuhnya mencari kelemahan Simpson tersebut, tetapi tidak ada yang tahu. Tetapi ketika orang-orang di sekitarnya atau musuh-musuh di sekitarnya ya mengetahui kelemahan Simpson itu adalah perempuan, yaitu bernama Delila. Jadi mulai dari situlah ya, Simpson mulai tergoda dengan Delila. Delila terus mendekat dengan Simpson. Terus akhirnya Delila tahu apa kelemahan Simpson, yaitu rambut. Akhirnya dia memberitahu pada musuh-musuhnya atau tentara Filistin ya. Oh, ternyata kelemahan Simpson itu adalah dari rambutnya. Ternyata begini kekuatannya. Jadi mulai dari situlah Simpson ya dicari bagaimana supaya Simpson ini dibunuh. Tetapi pada akhirnya ya Simpson ini jatuh ya. Jadi teman-teman, penguasaan diri ini sangat penting dalam kehidupan kita ya. Bukan cuma kekuatan fisik aja yang kita andalkan, tapi kita mengandalkan iman kita ya. Mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus ya. Itulah Tuhan menekankan kita pada hari ini, kuasailah dirimu. Bukan cuma dalam satu hal, tetapi dalam segala hal kuasailah dirimu. Jadi teman-teman, sekarang ini sejauh mana kita menguasai diri kita? Memang menguasai diri itu memang susah ya. Namanya juga manusia ya, tidak sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Tetapi dibutuhkan proses yang panjang untuk memiliki karakter seperti ini ya. Itulah sebabnya kita perlu meminta bantuan Roh Kudus ya, untuk membantu kita menaklukkan daging dan menguasai diri kita sendiri. Untuk itu teman-teman, marilah pergunakanlah masa mudamu untuk memuliakan Tuhan. Pergunakanlah masa mudamu untuk menjadi berkat, bukan menjadi kutuk. Jadi teman-teman, itu aja renungan kita pada hari yang indah ini. Kiranya renungan ini bermanfaat buat kita semua, dan kiranya kita tetap menguasai diri kita. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Salam.